Etiologinya ini ya, pecandu alkohol. Bisa juga sirosis karena penyakit jantung, namanya kardiak sirosis. Bisa karena AIH, hepatitis autoimun hepatitis. T atau hepatitis non alkohol tadi tuh. NASH atau NAFLD tadi tuh ya. Sirosis biliar atau biliari sirosis. Nah, sirosis biliar primer, primer kolonitis, koloniopati autoimun itu bisa menyebabkan sirosis juga. Walaupun nggak terlalu banyak ya. Hepatitis virus, hepatitis B, C, ya. Penyakit hati metabolik turunkan hemakromatosis, Wilson, defisiensi alfa 1 antitrypsin, polisistik gitu ya. Anamnesisnya apa? Mudah lelah, berat badan turun, nggak nafsu makan, perutnya gede, isi cairan, bisa kuning, gatel, fesesnya gelap, kakinya bengkak, hidung, gusi, kulit, saluran pencernaan bisa perdarahan. Kenapa? Karena pasien cirrhosis hepatis hatinya rusak, tidak ada faktor pembekuan, akibatnya mudah berdarah sana sini, libido turun, riwayat jaundice bisa ya dulu-dulunya ada riwayat hepatitis gitu ya. Kebiasaan minum alkohol, riwayat keluarga dengan penyakit hati itu bisa ya. Ibunya punya hepatitis B, tahu-tahu anaknya kena tapi nggak tahu sampai dewasa sudah sirosis. Ya, perlu juga cari gejala apa? Gejala awal sirosis kompensata. Gejala lanjut sirosis dekompensata. Kalau kompensata biasanya pasiennya mudah lelah, lemes, nggak nafsu makan, perutnya kayak kembung-kembung mual, berat badan turun gitu-gitu aja. Tapi kalau sudah berurusan dengan sirosis dekompensata, biasanya ada gagal hati yang sudah harus nggak bisa ini ya, nggak bisa terkompensasi ya. Hipertensi portalnya menyebabkan asites banyak, muntah darah gitu, gitu. Hilangnya rambut badan, nah ini sudah masuk dokumen saya. Gangguan tidur, sufebris perutnya membesar, ini asites ya. Bisa terdapat gangguan pembekuan darah, gangguan gusi, epistaxis, melena, ya, ikterus, siklus haid gak teratur, perubahan mental. Kalau ada perubahan mental berarti dia sudah jatuh ke kondisi hepatik encephalopati. Nanti tak keluarkan soal hepatik encephalopati. Pada laki-laki dapat impotensi, buah dada membesar, hilangnya dorongan seksual ya. Pemeriksaan fisik, status nutrisi ya, demam, vetor hepatikum ya, baunya bau amoniak ya, banyak kuning, pemeriksaan sempurna sudah macam bis kumang. Ya, nah ini loh, bisa ada asterixis bilateral ya, flapping tremor tadi, tangannya gerak-gerak gini kalau di ini ya. Itu khas pada hepatik encephalopati ya. Abdomennya banyak cairannya ya. Bisa ada splenomegali kadang nggak terabai kalau astes banget ya. Edem perifer berupa neurologisnya. Pemeriksaan laboratoriumnya apa? Ya SGT, SGPT ya, menaik-naik omek titik ya. ALP ya gak kepati naik, gak terlalu tinggi ya. Sama gitu gak terlalu penting. Bilirubin gak juga. Nah ini albumin. Albumin pada sirosis hepatis pasti turun karena heparnya apa? Nggak mampu mensintesis albumin ya. Globulinnya justru meningkat, rasio albumin globulin terbalik ya. Waktu protrombin karena butuh faktor pembekuan, maka faktor pembekuannya nggak bisa diproduksi oleh liver. Akibatnya waktu protombin atau protombin time PT-nya memanjang ya. Ini ya, sering terjadi juga pasien-pasien yang sirosis hepatis itu kan di dalam hati itu kan ada trombopoetin. Nah, pasien-pasien yang sirosis hepatis trombositnya mesti turun karena trombopoetinnya nggak ada yang menghasilkan leukopenia, neutropenia gitu-gitu ya. Hmm. USG ya untuk lihat terus kelihatan banget ya kalau apa parenkim hatinya nggak karuan, ekogenisitasnya irregular dan segala macam ya. Terus hati lanjut biasanya sudut hati atau permukaan hati, ukuran hati, homogenisitas dan ada tidaknya massa. Pada lanjut hatinya mengecil dan bernodul-nodul, permukaan irregular dan peningkatan ekogenisitas ya, vena hepatika sempit berkelok-kelok. Nah ini ada apa jenisnya lagi, fibroscan ya. Fibroscan transient elastografi itu alat scanning yang ditempelkan di perut ini untuk melihat seberapa berat fibrosis di dalam hatinya ya. Biasanya kalau fibroscan nilainya lebih dari sama dengan 8 itu sudah fibrosis berat ya. Apalagi kalau 11 itu sudah ditegakkan langsung sirosis ya. CT scan informasi sama dengan USG ya, tapi mahal ya. MRI juga gitu. EEG bila ada perubahan status neurologis. Lain-lain nggak usah.
Esophagogastroduodenoscopy untuk lihat varises esofagus biopsi hati ya nggak terlalu penting. Dulu tuh menegakkan diagnosis pastinya pakai biopsi hati ya. Cek AFP untuk screening berubahnya jadi kanker, mencari etiologi. Jangan-jangan ada hepatitis B, jangan-jangan ada hepatitis C, jangan-jangan ada autoimun hepatitis. Itu di screening ya. Jadi X-nya hepatitis kronik aktif. Komplikasinya apa? Ya varises esophagus tadi itu hipertensi portal, peritonitis bakterial spontan. Pasien-pasien yang sirosis hepatis itu mudah peritonitis mendadak ya. Sindrom hepatorenal ya, sindrom hepatopulmonal, gangguan hemostasis, ensefalopati hepatik, gastropati hipertensi gitu ya. Kalau sirosis alkohol, tata laksanya apa ya? Stop alkohol ya. Medikamentosa, glukokortikoid, pentoxifilin bisa diberikan. Ya. Sirosis karena virus hepatitis, ya diberikan obat-obatan hepatitis sama obat-obatan suportif untuk sirosis yang supaya nggak makin asides dan supaya nggak sering perdarahan saluran pencernaan selain diberi antivirus ini ya. Biliari sirosis. Nah, sirosis biliar primer biasanya diberikan UDCA dosis 13-15 mg per kilogram berat badan per hari. Bisa diberikan anti gatal pakai antihistamina. Biasanya kan gatal lah pastinya ya. Narkotik reseptor antagonis kalau diperlukan ya. Naltrexone, rifampicin ya. Kolestiramin bisa, plasmaferesis jika dibutuhkan ya. Ini ya, derajat dan prognosis sirosis hepatis pakai sistem apa namanya CHILD-PAH ya. CHILD-PAH score atau CHILD-Turcotte-PAH ya. Itu nanti ada scoring-scoringnya, nanti ada kesimpulan CHILD-PAH A, CHILD-PAH B, CHILD-PAH C ya. Itu nanti ketemunya presentase kehidupan dalam 1 tahun pertama ya. 100% kalau CHILD-PAH A. Kalau CHILD-PAH B 80%. Kalau CHILD-PAH C kesintasan atau keselamatan 1 tahun pertama hanya 45%. Ya, bukan mendahului person, tapi dari penelitian ya. Ini tadi kolangitis kolisistitis. Tadi kan kolelitiasis satu. Nah, ini kolangitis radang pembuluh empedu dan radang apa kantong empedu. Kalau kolangitis radang pembuluh ya. Radang pembuluh itu tadi ada trias Charcot tadi. Nyeri ulu hati, pasiennya kuning, dan juga demam. Wis bisa kamu pikirkan langsung kolangitis ya. Penyebabnya uakeh, trauma, iskemi, batu empedu, bakteri, virus, luka kaustik, pankreatitis, keganasan, yang dari polikistik, sirosis gitu ya. Tidak usah. Kolangitis itu loh skematis gampangnya. Nah, ini ya. Kalau ini kolangitis. Kolangitis itu adalah obstruksi ya, contohnya pada CBD with a superimposed ascending infection ya, ada infeksi di pembuluh empedunya sakarpe di mana? Clinical presentation atau gejala klinisnya kolangitis gimana? Charcot triad, right upper quadrant pain, jaundice, dan fever. Loh, ternyata pastinya ada penurunan kesadaran. Ya sudah, berarti masuk Raynaud pentat. Ya. Ada altered mental status atau ada shock. Berarti kalau masuk Raynaud pentat, pasiennya sudah masuk biliary sepsis. Ya. Diagnosisnya apa? Bukti adanya inflamasi sistemik, demam, menggigil, rigor, leukostosis, peningkatan CRP ya. Bukti kolestasis, ada jaundice, peningkatan liver enzim ya. Karakteristik imaging, nah harus ada USG, imaging yang lain-lain juga boleh juga. Biliary duct dilatation, nah ada dilatasi ductus biliaris, struktura atau batu. Ya, kalau yang ini radangnya di kantongnya, bukan di pembuluhnya. Kalau pembuluhnya kolangitis, kalau di kantongnya namanya kolesistitis. Obstruction of gallbladder outflow. Biasanya kolesistitis ini radangnya timbul akibat di sini. Di ductus cisticusnya ada batu yang nyangkut. Makanya obstruksi of gallbladder outflow resulting in inflammation. Bengkak, meradang gitu ya. Gejala klinisnya apa? Biasanya pasiennya nyeri perut kanan atas ya, mual muntah,
nyeri abdomen pasca makan. Kenapa kok pasca makan? Karena kalau makan kan empedu dikeluarkan untuk menyerap lemak, berkontraksilasi oleh si vesika valea. Akibatnya waktu memompa itu dia kerasa sakit, soalnya dia sedang meradang ya. Terutama untuk makan-makan berlemak ya. Bisa ada history of biliary colic, kolik biliar bisa ada riwayat. Diagnosisnya apa? Evidence of local inflammation, tenderness di perut ya, localized abdominal pain, dan Murphy sign ya, diraba makin dalam sakit. Bisa juga teraba vesika veleanya kalau meradang banget tuh, benjol gitu ya. Evidence systemic inflammation podomik tadi ya, demam, menggigil, rhinoglocostosis, dan frekuensi RP. Karakteristik imagingnya ada penebalan dinding. Nah, ini yang radang kantong. Kantongnya jadi bengkak kan, jadi sembab. Itu ditandai dengan penebalan dinding kantong empedu ya. Pericholecystic fluid, sonographic Murphy dan gallstone ya. Ini ya workup-nya lab-lab yang bisa dilakukan pemeriksaan ya. Imagingnya ultrasound abdomen lini 1 ya. Bisa juga pakai MRCP atau EUS, most sensitif ya, tapi aksesnya susah. Nggak semua punya MRCP, nggak semua bisa mengerjakan EUS ya. ERCP highly sensitive dan enables diagnosis treatment ya. Ini biasanya bisa dikerjakan rutin ya sama konsultan gastro atau bedah digestif ya. Manajemennya apa? Kolesistitis ya antibiotik, kolangitis pun antibiotik. Ya, kalau kolesistitis dipotong, kolesistektomi. If a not surgical candidate, kalau tidak bisa masuk kandidat pembedahan, dekompresi bisa dipilih. Kolesistotomi dikasih lubang tube, endoskopik lumen, opposing metal stent ya, pakai stent. Kalau yang si ini kolangitis, antibiotik dan relief obstruksi dengan endoskopik sphincterotomi ya, dipasang stent gitu pakai tindakan ERCP ini. Yang ini ya, endoskopik sphincterotomi itu ya. EUS USG di dada ya, percutaneous drainase dan apa namanya? Drainase bedah ya. Wes kolesistitis sama itu cuma tambahan ya, cuma minta ada tambahan. Kolesistitis sering disebabkan oleh E. coli, Streptococcus fecalis, Klebsiella, dan bakteri anaerob seperti Bacteroides clostridia. Akan mengkonjugasi garam empedu sehingga menghasilkan asam empedu toksik yang merusak mukosa. Akhirnya empedunya jadi radang, jadi kolesistitis itu tadi ya. Penyebab utama adalah batu. Ayo, kolesistitis itu paling sering gara-gara batu kandung empedu yang terletak di ductus cysticus yang tak bilang tadi, di ductus ini, ductus cysticus ini ya. Sehingga menyebabkan statis cairan empedu ya, akibatnya jadi meradang ya. Bisa juga kolesistitis akut tapi nggak ada batu. Namanya akalkulos akut kolesistitis ya, seperti karena regurgitasi enzim pankreas bisa juga ya. Biasanya ciri khas pasien-pasien yang kena kolesistitis dan kolelithiasis ya, biasanya 4F. Female fat fertile 40, wanita obesitas usia lebih dari 40 tahun dan usianya subur akan lebih sering terkena ya. Keluhannya sama kayak yang di skema kecil itu tadi ya. Ultrasonografinya yaitu tadi ya, didapatkan penebalan dinding. Penebalan dinding ini kalau ini kriterianya lebih dari 4 mili, ada yang bilang lebih dari 3 mili ya. Murphy sign positif ya. Diagnosisnya ini tadi ya. Kolesistitis akut dengan batu. Murphy sign-nya positif. Ultrasonografinya apa? Penebalan dinding empedu lebih dari 5. Distensi kandung empedu. Ada cairan perikolesistik. Edema subserosa. Adanya udara intramural. Kerusakan membran mukosa. Dan juga kolesistitis. Kolesistitis itu ya penebalan itu ya. Kalau yang tanpa batu, ya biasanya bisa diberikan treatment tirabaring ya. Pemberian diet rendah lemak pada kondisi akut nutrisi parsial parenteral, hidrasi, kecukupan cairan, tambahkan hidrasi intravenous sesuai klinis ya, sesuai dengan pasiennya. Suportifnya bisa antibiotik, analgetik, pemberian cairan infus gitu ya, cairan elektrolit, antibiotika parenteral untuk mengobati septikemia, mencegah peritonitis dan MPN ya. Tetap harus dapat antibiotik. Antibiotik berspektrum seperti golongan cefalosporin, metronidazole itu boleh. Kapan dibedah? Kolestektomi awal lebih disarankan lebih disarankan karena menurunkan morbiditas dan mortalitas ya. Jika dilakukan selama 3 hari pertama, angka mortalitasnya 0,5%.
Ada juga yang berpendapat 6 sampai 8 minggu setelah terapi konservatif dan keadaan umum pastinya bagus ya. Ini ya, kalau kolesistitis akut dengan batu ya, suportif antipyretik analgetik ya, pemberian cairan infus antibiotika parenteral, surgical cholecystectomy atau segera ya. Perkutaneous cholecystectomy dengan bantuan ultrasonografi jika kondisi umum bagus. Ada transpapillary endoscopic cholecystectomy, ada EUS BD, biliary drainase ya. Komplikasinya apa? Gangren, emphysema, kandungan empedu, perforasi kandungan empedu itu ya. Udah habis. Boleh yang bisa tak sampaikan. Itu sih, Dek. Mudah-mudahan sih bisa dipahami dengan baik, walaupun